Sementara itu di perdagangan Senin di perdagangan perdana di November, investor asing melanjutkan aksi net buy senilai 1,03 triliun. Ketopik pilihan pemirsa dan asing bernilai jumbo membanjiri pasar saham Indonesia selama Oktober 2025. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi tanah air masih terjaga. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, investor asing mencatatkan beli bersih atau net buy di pasar saham senilai 12,8 triliun rupiah di Oktober 2025. Aksi beli bersih ini menjadi arus masuk bulanan tertinggi selama lebih dari setahun. Sementara itu di perdagangan Senin di perdagangan perdana di November, investor asing melanjutkan aksi net buy senilai 1,03 triliun. Jika awal tahun nilai jual bersih atau net sell asing di lantai bursa semakin menyusut menjadi 40,75 triliun. Dikutip dari Bloomberg, Tarek Horkani, Kepala Divisi Broker Utama Maybank Securities di Singapura, menjelaskan investor asing kembali ke pasar negara berkembang secara selektif dengan berfokus pada saham-saham liquid dengan katalis struktural. Indonesia menjadi salah satu tujuan pilihan dengan pertimbangan produk domestik bruto akan tumbuh stabil seiring dengan upaya pemerintah menopang konsumsi. Sementara arus dana ke pasar negara berkembang tercatat sudah lebih dari 50 miliar dolar Amerika sepanjang tahun ini seiring meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga di Amerika. Momentum ini membuka peluang bagi pemerintah di negara berkembang untuk melakukan prapendanaan anggaran dan menekan biaya pembiayaan. Sementara itu, equity analis PT Indo Premier Sekuritas David Kurniawan menilai IHSG berpotensi bergerak positif moderat hingga akhir 2025 ditopang arus masuk selektif dari investor asing yang mulai mencari valuasi murah di emerging market termasuk Indonesia. Hal ini dipengaruhi stabilitas makro domestik, inflasi rendah, surplus neraca dagang, dan potensi penurunan suku bunga global. Namun volatilitas tetap mungkin muncul akibat penyesuaian komposisi indeks MSCI dengan kebijakan penyesuaian free float memicu aksi jual jangka pendek. Namun di sisi lain diversifikasi bisnis emiten-emiten di sektor keuangan, energi, dan properti dapat menjadi penopang fundamental jika kebijakan fiskal baru dan stimulus pemerintah terrealisasi di 2026. Berbagi sumber, IDEX Channel. Informasi emiten pemirsa di mana PT Harimas Tunggal Perkasa melepas kepemilikan saham di PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC sebesar 500 juta lembar saham, di mana penjualan saham tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan free float atau jumlah saham yang beredar di masyarakat. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, transaksi penjualan saham tersebut dilakukan di tanggal 30 Oktober 2025 pada saat harga saham PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC dibanderol seharga Rp2.000 per saham. Dari aksi ini, Harimas Tunggal Prakasa mengantongi Rp1 triliun dari hasil penjualan saham IMPC. Dengan demikian, porsi kepemilikan Harimas Tunggal Prakarsa berkurang dari sebelumnya 23.120.395.000 saham atau 42,14% menjadi 22.620.395.000 saham atau 41,22%. Manajemen PT Impact Pratama Industri Tbk mengatakan dana yang diterima perseroan setelah dikurangi biaya-biaya rencananya akan digunakan untuk belanja modal, modal kerja dan pelunasan utang bank perseroan dan entitas anak. Sebelumnya perseroan telah melakukan berbagai aksi korporasi terbaru di September, lalu IMPC melakukan private placement sebanyak 600 juta saham dengan harga pelaksanaan Rp810 per saham. Sehingga total dana yang diraih mencapai Rp486 miliar. Pihak yang melakukan penyetoran dana atau penyerap adalah Filtri Limited sebesar Rp49 miliar, PT Ranca Maya Raya Rp154 miliar,
dan Kadara PTI.Ltd 284 miliar rupiah. Dari aksi korporasi ini, jumlah saham perseroan naik dari 54,3 miliar saham menjadi 54,9 miliar saham. Sementara dari sisi kinerja hingga kuartal 3 2025, perseroan berhasil membukukan pendapatan bersih 3,02 triliun rupiah, tumbuh 9% year on year dari 2,77 triliun rupiah. Sementara laba bersih tercatat tumbuh 15,5% year on year dari 465,76 miliar rupiah di kuartal 3 2025 dibanding capaian di waktu yang sama di 2024 di 403,15 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal, pemirsa, di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, saham IMPC masih konsisten bertahan di zona hijau, bahkan secara intraday hari ini mengalami penguatan signifikan di atas 24%, pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham IMPC di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 2.300, menguat jika dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya di 2.280. 10.20 mengalami penguatan ke 2.540 hingga ke 2.700. Pukul 12 penutupan sesi pertama penguatan terbatas tapi masih berada di zona hijau di 2610. Sementara pembukaan sesi kedua kembali mengalami penguatan di 2710. Secara intraday di sesi kedua IMPC masih melanjutkan penguatan. Intraday tadi sempat ke 2780 ketika penguatan berada di atas 24%. Saat ini di 2730 penguatan terbatas di 19,74%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa. Pergerakan saham IMPC dalam beberapa bulan terakhir sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Di 17 April masih diperdagangkan di level 200-an, Juli menguat ke level 300, Agustus menguat ke level 500-an, September bahkan sudah berada di level 1300-an. Bahkan di 24 Oktober, ini sudah menyentuh di level 2800-an, intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir, dan diperdagangkan hari ini, penguatannya terbatas sudah di bawah 2800-an, tepatnya di 2710, dan saat ini di 2730. Intraday hari ini sempat ke 2780. Dari sisi valuasi, dengan beberapa indikator yang ada, kita beralih ke grafis selanjutnya. Untuk posisi pairnya sudah cukup mahal dan sangat tinggi di 237,67 kali. PSR-nya di 36,61 kali, bahkan untuk PBV sudah di 51, PBV-nya di 36,61 kali. Ya, dapat Anda gambarkan grafis di layar televisi Anda. Untuk PBV-nya di 51,41 kali, sementara PCFR-nya di 198,57 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.